Perkenalkan, nama saya Suprapakta Panatan Pasaribu. Saya dari kelas 11 sampai 6. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Gabanjahe. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada bab 3 ini, tentang imperialisme dan kolonialisme. Jauh sebelum merdeka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Sementara itu, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Faktor utamanya adalah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmania atau Ottoman di tahun 1453. Jalur perdagangan Asia dan Eropa melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Jatuhnya Konstantinopel oleh Ottoman membangkitkan semangat penaklukan terhadap pemeluk agama Islam. Tidak hanya itu, mereka memiliki keingintahuan untuk mempelajari alam semesta, kondisi geografis, dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Rempah-rempah juga menjadi alasan lain bangsa ini untuk melakukan penjelajahan. Mengingat harganya yang tinggi di pasar Eropa, mereka ingin memperoleh keuntungan dari kekayaan sebanyak mungkin. Mereka juga memiliki ambisi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang yang berharga. Glory berarti menyebarkan kekuasaan luas-luasnya, sementara gospel berarti penyebaran agama yang dianut oleh bangsa Barat saat itu, yaitu Katolik. Bangsa Barat yang mendatangi Indonesia rupanya tidak hanya Belanda. Di tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka. Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521 dan mendarat di Malaka. Barulah Belanda mengikuti di tahun 1595 dan mendarat di Banten. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan pertama kali dipimpin oleh Vasco da Gama bersama krunya. Vasco da Gama berhasil berlayar hingga mendarat di Kalkuta, India. Sayangnya ia berpendapat bahwa India bukanlah negara penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Mengikuti jejak da Gama, Alfonso dan Albuquerque melaksanakan ekspedisi lanjutan dan ia dan krunya berhasil mencapai Malaka. Sementara itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman ketika tiba di Banten dan krunya disambut baik oleh Sultan Abdul Mufakkir Muhammad Abdul Qadir. Tapi Belanda berniat untuk memonopoli pasar di sana hingga akhirnya mereka diusir. Belanda kembali lagi di tahun 1598 dengan tujuan berdagang, tapi mereka menyebar dari Banten hingga Maluku. Menurut Ibnu Rustamaji, dalam pengaruh perkembangan bangunan Indes terhadap sosial dan budaya masyarakat, terdapat masyarakat Boyolali pada tahun 1910 sampai 1915. Kolonialisme dan imperialisme memberikan dampak sosial dan budaya. Pada saat itu, di India Belanda muncul suatu kebudayaan yang bernama kebudayaan Indis.
Budaya ini adalah perpaduan kebudayaan Belanda atau Barat dengan kebudayaan Jawa, baik dalam gaya hidup, arsitektur, dan sosial budaya di India Belanda. Lebih lanjut, dampak kolonialisme dan imperialisme dalam sosial budaya adalah dengan munculnya agama Kristen pada abad 19 di masyarakat pribumi. Refleks menjelaskan bahwa dampak sosial budaya pasca kolonialisme dan imperialisme dilihat dari adanya surat kabar berbahasa Jawa pertama yang diterbitkan di Surakarta pada tahun 1855. Koran ini bernama Beramar Tani dan dipimpin oleh seorang Belanda yakni Chef Winter Senior yang mengonfirmasikan berita umum, berita penjuru Nusantara dan negara-negara lain. Terima kasih.